Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara prinsip hidup seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya dia mengamalkan firman Allah, sami'na wa ata'na. Kami senantiasa mendengar, kami senantiasa taat, mendengar dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan itulah Allah mencintai kita. Bukankah Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu mengikuti aku. Mengikuti aku adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Maka jadikanlah ini sebagai prinsip hidup kita. Senantiasa dengar, senantiasa taat terhadap setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melanggar peraturannya, tidak melewati batasan yang telah dibataskan oleh Allah lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal yang harus dilewatkan oleh seorang mukmin dalam prinsip hidupnya kecuali dia harus saya dengar, saya taat terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini jalan keselamatan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn." Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Jika kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut, kalian tidak akan menyimpang, kalian akan selamat. Apa dua perkara tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah wa sunnati. Ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, kitabullah, dan juga sunnahku, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh sangat berbahaya jika kita sebagai seorang mukmin melanggar prinsip hidup kita sendiri, yaitu tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melanggar prinsip ini, dia akan mendapatkan kecelakaan, dia akan mendapatkan penyimpangan, dia akan mendapatkan kehancuran, kebinasaan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah kalian, berhati-hatilah engkau dari menyelisihi perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Kalau kalian menyelisihi ajaran Nabi kalian, maka sungguh fitnah akan menimpa kalian dan kalian akan tertimpa adab yang begitu pedih. Oleh karenanya, manusia terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah athar beliau berkata, "Ma taraktu syai'an." Tidaklah aku meninggalkan sesuatu, tidaklah aku pernah meninggalkan sebuah perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali amiltu bih, aku mengamalkannya. Setiap apa yang diamalkan Nabi, aku mengamalkannya. Apa yang ditinggalkan Nabi, aku meninggalkannya.
dan aku tidak berani menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berani mengamalkan apa yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khasyatan, aku takut, aku khawatir an azigha bih. Aku bisa hancur karena aku menyelisihi nabiku. Aku bisa binasa karena aku meninggalkan dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian yang realita, orang-orang yang menyelisihi ajaran Nabi, mereka tertimpa kerugian, mereka tertimpa azab banyak sekali. Di antaranya suatu hari Ikrimah ibn Ammar rahimahullahu taala diceritakan oleh ayahnya. Kata ayahnya, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang makan di samping Nabi dengan tangan kirinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini makan dengan tangan kirinya, Nabi pun menegurnya. Wahai seorang laki-laki, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wahai seorang laki-laki, makanlah dengan tangan kananmu. Maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, mastata'tu. Wahai Rasulullah, saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Saya bisa makan dengan tangan kiri saja. Kata Rasulullah, lastata'ta? Benar kamu tidak bisa mencoba makan menggunakan tangan kananmu, sementara makan menggunakan tangan kanan adalah bagian dari sunnah nabimu. Apakah kamu menyelisihi sunnah nabimu dengan tidak memaksakan diri makan menggunakan tangan kananmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'ahu illa al-kibar. Sungguh tidaklah ada orang yang dia menyelisih ajaran nabinya kecuali asas dan dasarnya adalah kesombongan. Maka kata para perawi asar ini, perawi kisah ini mengatakan, sungguh setelah itu orang ini benar-benar tidak mampu dan tidak pernah bisa makan menggunakan tangan kanannya. Kenapa? Dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang lain, sebagaimana disebutkan dalam azhar yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, disampaikan hadis kepadanya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Jika kalian baru saja bangun dari tidurnya, maka janganlah kalian langsung mencelupkan tangannya di dalam bejana yang ingin digunakan untuk bersuci. Kenapa? Kata Rasulullah, karena kamu tidak tahu ketika kamu tidur di mana tanganmu, apakah dia menyentuh hal-hal yang najis atau tidak. Sehingga jangan sampai ketika bangun tidur langsung mencelupkan tangannya ke dalam air yang suci yang hendak digunakan untuk bersuci, sampai dia membasuh tangannya terlebih dahulu. Ketika disampaikan hadis ini kepada seseorang, orang ini berkata dan mengejek sunnah Nabi SAW ini, meremehkannya. Dia berkata, ya akhi, wahai saudaraku, saya itu tahu di mana tanganku ketika saya tidur. Untuk apa seperti itu? Maka sungguh ketika dia berbicara seperti ini, menyelisihi ajaran Nabi SAW, dikatakan dalam ayat tadi, dia akan mendapatkan azab. Pada akhirnya di keesokan hari tatkala dia bangun tidur, sungguh tangannya, bahkan jari jemarinya sampai pergelangan tangannya, dia bangun dalam keadaan sudah masuk ke dalam duburnya. Subhanallah. Ini pelajaran penting bagi kita dari ayat yang kita sampaikan, dari hadis yang sudah kita ceritakan, dari kisah yang sudah kita sebutkan. Mari kita bersama-sama meraih kesuksesan, keselamatan, terhindar dari malapetaka, bala dan musibah dengan cara ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khawatir jikalau kita terjatuh kepada dosa, meninggalkan sunnah Nabi, meremehkan sunnah Nabi, apalagi sampai kita menentang ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.